Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Beberapa menit ke depan, tidak sampai berjam-jam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita dan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Langsung saja saudaraku yang terkasih, kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-18 dan 19. Saya baca buat kita semua. Ayat 18. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan bermaksud untuk mengadukan bagiku, bangsaku. Saudaraku yang terkasih, ini adalah suatu cerita di mana Rasul Paulus diadukan supaya dia ditangkap oleh bangsa-bangsa Yahudi yang ada di Roma. Nah, saudaraku yang terkasih, kita belajar kepada Rasul Paulus saat ini bagaimana kehidupan Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan. Dan ketika Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan, justru disitulah bangsa-bangsa Yahudi, bangsa-bangsa orang-orang yang tidak senang dengan Rasul Paulus ketika dia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Satu poin yang perlu kita pelajari saat ini yang saya mau tekankan bagi kita semua, yaitu di mana Rasul Paulus kita tahu latar belakangnya bagaimana dia menganiaya bangsa atau orang-orang yang mengikut Kristus. Orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang mengikut Kristus, dia seorang yang membunuh atau yang menangkap, menganiaya orang-orang tersebut. Ketika dia melihat orang-orang Kristen, dia menganiaya. Dan saat itulah tidak ada terjadi apa-apa dalam kehidupan Rasul Paulus. Tidak ada yang berteriak tangkap Paulus. Tidak ada yang berteriak untuk membunuh Paulus. Tidak ada yang berteriak untuk memenjarakan Paulus. Kenapa? Karena dia berkuasa. Dia menjadi orang yang ditakuti. Dan walaupun dia melakukan kejahatan. Dan saudaraku yang terkasih, kita belajar bagaimana Rasul Paulus saat dia melakukan kejahatan, saat Rasul Paulus berada di posisi orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak ada yang membantah dia. Justru orang-orang mendukung dia bagaimana dia melakukan kejahatan, sekalipun itu yang dia lakukan adalah kejahatan. Nah, saudaraku yang terkasih, saat Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan, saat Rasul Paulus yang tadinya namanya Saulus diganti Tuhan menjadi Rasul Paulus, yaitu yang artinya dipakai Tuhan menjadi pelayan Tuhan, disitulah dia merasakan orang-orang ingin menangkap dia justru. Orang-orang ingin memenjarakan dia. Bahkan di ayat yang ke-18, orang-orang mau menghukum dia, bahkan menjatuhkan hukuman mati dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, satu pelajaran dalam kehidupan saya dan saudara, bagaimana ketika kita memberikan diri untuk melayani Tuhan, ketika kita memberikan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan, maka ada banyak orang yang tidak senang. Ada banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Ada banyak orang yang tidak akan senang dengan kehidupan kita ketika kita memberikan diri untuk melayani. Yang tadinya Rasul Paulus seorang pembunuh orang-orang yang mengikut Kristus, tidak terjadi apa-apa. Tetapi saat Rasul Paulus memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, menjadi orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Justru ketika dia baik, ketika dia melakukan hal yang baik, justru di situ orang-orang ingin memenjarakan Rasul Paulus. Justru di situ orang-orang ingin membunuh Rasul Paulus. Saudara yang terkasih, menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, menjadi peneguhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, ketika kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, maka tidak hanya satu dua orang yang tidak senang dengan kita. Ada banyak orang yang tidak senang, dan bukan hanya sekedar tidak senang, mereka akan berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan saudaraku yang terkasih, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk
melayani Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Jangan pernah berpikir, sudahlah, saya mau mengikut dunia. Bagaimana orang tidak senang dengan saya ketika saya melayani Tuhan. Ketika kita memberikan diri untuk melayani Tuhan, maka ada tanggung jawab Tuhan untuk menyertai dan menolong saya dan saudara. Saudara yang terkasih, kita lihat di ayatnya yang sebelumnya, di ayat yang ke-17, bagaimana dia sebenarnya dia tidak melakukan kesalahan. Di ayat yang ke-17 saya baca buat kita semua. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang yang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Saudaraku yang terkasih, ini adalah pengakuan Paulus bagaimana ketika dia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, dia tidak bersalah, dia tidak melakukan kesalahan, tetapi orang-orang banyak mencari-cari kesalahan. Orang banyak mencari celah untuk menjatuhkan dan ingin memenjarakan, bahkan membunuh Rasul Paulus. Saudaraku yang terkasih, menjadi keteguhan dalam kehidupan kita. Mari ketika kita sudah memberikan diri untuk melayani Tuhan, ada banyak orang yang ada di lingkungan kita, bahkan sekalipun keluarga kita yang tidak senang dengan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kepercayaan Tuhan, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari tetap kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita. Bagaimana ketika Rasul Paulus sebelumnya dia menjadi orang penjahat, pembunuh, dan tidak ada yang membantahnya. Justru ketika dia melakukan kebaikan, ada banyak orang yang tidak senang. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, mari menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan, dan mari tetap ada di dalam Kristus, dan mari tetap melayani Tuhan. Karena orang-orang yang tetap berada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memberkati. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara, menjadi kekuatan untuk menuntun kita dalam melewati hari-hari kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.